Seperti biasa, setiap minggu kita punya informasi menarik yang nggak boleh dilewatin sama penggemar foto dan videografi. Episode Satorius kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Oke, sebelum masuk ke informasi pertama, seperti biasa gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset Creature, yaitu adalah preset Lightroom buat editing foto hasil dari kita keliling Indonesia buat bikin foto yang epic-epic. Totalnya itu ada 24 preset dan 6 diantaranya powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita juga udah coba, nggak cuma buat adventure doang, buat genre street photography dan juga portrait itu juga bisa mengeluarkan warna yang cakep dengan sekali klik doang. Cocok banget buat starting point editing foto kalian. Nah, selama bulan Agustus ini kalian bisa pakai kode MERDEKA buat dapat diskon Rp350.000 terbesar sejauh ini. Jadi sekarang harganya lagi paling murah gitu ya. Jadi kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Informasi pertama, ini ada sebuah artikel dari Petapixel yang menarik perhatian gue. Jadi intinya artikel ini menjelaskan tentang SSD SanDisk itu sering fail dan sangat nggak rekomen. Bahkan beberapa kali dijelaskan kalau tim Petapixel sendiri mengalami isu data loss dengan SSD ini. Dan informasi ini jadi sangat menarik buat gue karena kita sempat mengalami hal serupa. Kita sempat hilang semua file backup dari video Creature di episode 2 Goa Jomblang. Yang waktu itu yang kita ada FPV juga ya di pantai Karangbolong namanya. Kalau kalian belum cek, videonya cakep banget. Kalian boleh nonton juga abis video ini. Tapi filenya sempet hilang di SSD utama untuk backup mereka yang merupakan SanDisk yang paling high speed. Waktu itu gue beli gitu ya. Jadi kita biasa pakai juga SSD SanDisk. Ini kalian bisa lihat perbedaan ukurannya. Ini speednya kalau nggak salah 1000 MB per second. Lalu kita beli yang 2000 MB per second dengan tujuan biar dieditnya lebih cepet gitu ya. Tanpa harus copy-copy data dulu. Dan kalian bisa lihat ukurannya lebih gede. Dan yang ini itu fail. Dan kita format, kita pakai lagi, fail lagi. Jadi ya untungan yang kedua kali pakai nggak nyimpen data berharga ya. Tapi ya waktu itu untungan banget selamat karena gue juga backup beberapa part dari video-video yang di Creature tersebut ke SSD Samsung T5 gue yang cuma 500 GB space-nya. Sama ternyata waktu sebelum fail itu malamnya udah sempet di copy juga sama Ska ke laptop ROG dia, semua filenya. Jadi aman di episode tersebut, cuman maksud gue itu sangat-sangat krusial dan bayangin kalau kita tidak punya backup yang lain gitu ya. Dan di SSD ini bener-bener fail, nggak kebaca sama sekali. Begitu kalian mau buka itu harus diformat. Jadi ya sangat-sangat bahaya gitu ya. Kita sih nggak bahas karena waktu itu gue berpikir oh mungkin gue dapat bad unit doang. Gue juga males ngurusnya gitu kan. Tapi ternyata info ini atau isu ini udah terjadi worldwide dan sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi ya bisa jadi sedikit note buat kalian. Kita juga tetap pakai SSD-nya SanDisk, kita pakai yang versi speed biasanya gitu kan. Sama kita juga pakai memori-memori SanDisk. Kita suka dengan brand SanDisk gitu ya, bukan brand jelek. Cuman isu ini gua rasa harus segera dikelarin masalahnya karena ini sangat-sangat bahaya untuk para pekerja kreatif. Nggak usah pekerja kreatif loh, untuk semua orang. Data loss issue itu bahaya banget. Next, ini ada Sony yang terlihat sedang develop device motion control buat ngatur gerakan 3D virtual kamera. Sebenarnya teknologi virtual kayak gini dengan Unreal Engine itu bukan hal baru ya. Udah banyak banget diterapin di dunia videografi. Tapi sepertinya Sony mau memasuki industri tersebut dengan mungkin menghadirkan produk-produk yang lebih ramah ke konsumer gitu kan. Mungkin bakal membuatnya jadi lebih possible buat ke khalayak yang lebih luas lagi dan jadi produk yang lebih mateng. Karena main Unreal Engine itu kayak trial error banget ya. Bener-bener kayak orang yang harus udah nerdy banget. Dan mungkin kalau Sony nyediain produk yang bisa gampang setupnya gitu ya, pasti akan menarik banget. Kayak mungkin gambarnya kayak drone FPV gitu ya. Tadinya kan drone FPV itu ribet banget, susah banget, harus ngerakit, pasang modul ini, bla 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 gitu, custom sendiri. Tapi pas DJI masuk dengan DJI FPV dan DJI Avata gitu ya, itu jadi jauh lebih gampang dengan produk yang lebih matang dari DJI. Maksudnya
meraih khalayak yang nggak terlalu banyak waktu untuk nerdy soal hardware-hardwarenya gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Tapi kita tidak tahu juga. Dan kita bisa lihat dari gambar-gambarnya bentuknya sebenarnya lumayan lucu ya. Jadi mereka kayak pakai ala-ala rig gitu tapi kameranya nggak ada. Cuman ya untuk si motion controlnya sendiri sih kelihatan ya. Bentuknya ya kayak motion control gitu yang ada bola-bolanya. Jadi ya menarik lah buat kita lihat perkembangan teknologinya. Lalu masih soal Sony juga, sekarang ada rumor lagi soal 2 kamera baru yang katanya bakal diluncurkan di akhir Agustus ini. Informasinya itu mengutip dari Sony Alpha Rumors dan katanya yang bakal diluncurin di sini adalah A7C Mark II dan juga A7CR. Lalu secara positioning agak susah dengan sudah adanya ZV-E1 sekarang ya. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa penerapannya, bener atau enggak rumornya. Dan kita sebenarnya udah ada bahas juga yang lebih in-depth di video terpisah, cuman emang belum tayang. Mungkin gue bakal tayangin besok, jadi pantau terus channel ini. Lalu selanjutnya ini ada kabar buruk bagi dunia drone consumer, karena salah satu pemain yang sebenarnya sangat menjanjikan itu undur diri dari dunia drone consumer. Yang gue maksud di sini adalah brand Skydio, dan mereka udah memberikan statement secara resmi kalau mereka mundur dari consumer drone dan akan berfokus pada enterprise drone. Padahal Skydio itu punya AI following yang gokil banget, bener-bener pintar buat ngikutin dan hindari obstacle gitu ya. Walaupun dia pakai kayak remote-nya yang kita bawa-bawa biar dia bisa ngelacak posisi kita terus, tapi bener-bener cakep banget gitu ya, reliable abis. Gue tadinya berharap versi next-nya itu dia bawa teknologi untuk following yang sama dengan teknologi se-advance itu, tapi bawa kualitas gambar yang lebih bagus dengan sensor yang lebih besar. Karena kemarin emang gambarnya ya masih kayak drone biasa aja gitu ya, nggak bagus-bagus banget, masih kalah jauh sama DJI. Tapi ternyata realita berkata lain dan dia memilih untuk mundur. Ya, ini menjelaskan betapa kuatnya posisi DJI sebagai penyedia drone yang paling gila saat ini. Next, ini mengutip dari Petapixel yang katanya Panasonic masih memperdalam kompatibilitasnya dengan DJI LiDAR Focusing System. Sebenarnya kayaknya mereka nggak perlu repot-repot ya, karena Lumix S5 Mark II mereka itu AF-nya udah cakep dengan face detection autofocus. Tinggal algoritmanya disempurnakan lagi aja gitu ya. Kecuali kalau memang mereka punya plan khusus. Kayak membuat lensa-lensa manual bisa jadi autofocus. Gua rasa bakal menarik banget. Karena itu emang kelebihan dari si LiDAR DJI juga. Walaupun emang butuh motor follow focus juga biar si lensa manualnya ini ada yang gerakin gitu kan. Tapi pastinya convenient banget kalau itu bisa diterapkan langsung ke kameranya. Nah, terakhir ini ada informasi yang agak membingungkan sebenarnya dari brand Viltrox. Jadi lensa 27mm f1.2 kan terakhir itu kita infoin kalau ada rumornya itu dia bakal diluncurkan sekitar tanggal 21 sampai 31 Agustus ini. Ini ada artikel dari Fuji Rumors yang menampilkan review dari lensanya. Jadi emang kayaknya beberapa reviewer udah pegang produknya dan mungkin nggak ada embargo yang harus menunggu produknya launching dulu baru di-post gitu ya. Tapi yang jelas kita udah tahu produk ini legit, bukan rumor-rumor doang, udah banyak orang yang megang. Dan dari review-review yang ada, lensa ini terlihat sangat menjanjikan. Semoga aja kita cepet dapat kesempatan buat nyicipin lensanya di Indonesia. Karena itu emang lensa yang bener-bener gua tunggu banget. Oke, paling segitu aja sih buat informasi yang bisa gue sampaikan di Satrius kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.